pagi sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita akan membicarakan tentang kecipir ungu, varietas Sandi IPB. Kita tahu sahabat semua bahwa kecipir itu center of origin-nya berasal dari Asia, dan Indonesia, khususnya Indonesia Timur, merupakan salah satu center of origin dari kecipir. Namun demikian, sampai saat ini belum ada satupun varietas kecipir yang dilepas oleh Kementerian Pertanian. Sahabat semua, pengembangan kecipir ini relatif tidak cepat, atau boleh dikatakan sangat lambat ya, karena varietasnya belum ada. Dan kemudian kalau kita lihat, petani itu enggan untuk menanam kecipir, dugaannya karena umurnya sangat panjang, sehingga sulit untuk mendapatkan keuntungan ya bagi petani. Nah, oleh karena itu kami merakit varietas kecipir yang berumur pendek dan miriplah mungkin dengan kacang panjang, sehingga bisa dipanen dengan cepat ya, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi alternatif bagi petani ya dalam budidaya tanaman hortikultura, khususnya adalah sayuran. Nah sahabat semua, kecipir ungu ini adalah salah satu alternatif sayuran fungsional ya. Kalau selama ini kecipir itu adalah kecipir hijau, dan ini kecipir ungu kadar antosianinnya tinggi, sehingga antioksidannya relatif baik. Ini adalah hasil perakitan kami yang telah dilakukan sejak tahun 2016 ya. Kami melakukan persilangan kecipir lokal yang umurnya panjang dengan kecipir introduksi dari Thailand yang umurnya relatif cepat, dan kita mendapatkan salah satu galur yang kita kemudian lepas menjadi varietas Sandi IPB. Ini mempunyai warna yang unik ya, warnanya ungu tua. Kemudian ukuran polongnya relatif panjang ya. Ini bisa sampai 30 cm. Polong mudanya ukurannya rata-rata 20 cm. Dan kandungan antosianinnya tinggi, sehingga bisa sebagai sayuran fungsional. Dan kalau kita lihat, ini buahnya relatif lebat ya sahabat semua. Ini kalau kita lihat dia berbuahnya di bawah, berarti umurnya relatif cepat sampai ke atas begitu, sehingga produktivitasnya relatif tinggi. Dan mudah-mudahan kecipir ungu ini banyak diminati oleh petani dan konsumen, karena fungsinya tadi yang relatif baik. Nah sahabat semua, pengembangan kecipir ini kita lakukan dengan melihat bahwa potensi kecipir ini sangat baik. Yang pertama adalah kecipir dapat dikonsumsi dalam keadaan masih muda, polong sebagai sayuran ya. Kemudian daunnya juga ternyata relatif tinggi nilai gizinya, dan bisa juga digunakan sebagai lalapan. Dan beberapa negara itu bisa mengkonsumsi bagian umbinya ya. Ternyata juga umbinya bisa dimakan. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah biji tua ya. Kecipir ini adalah mengandung protein yang sangat tinggi, yang mirip dengan protein kedelai ya. Jadi sekitar 34-35% ya proteinnya, sehingga ini potensial untuk sebagai pendamping kedelai, bisa digunakan untuk membuat tempe, tahu, kecap dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengembangannya menurut saya agak menjanjikan begitu ya. Dan juga produktivitasnya relatif tinggi ya. Jadi bisa, berdasarkan penelitian kami, bisa 4-5 ton per hektar ya biji keringnya ya. Baik sahabat semua, perakitan varietas kecipir ini kami lakukan tadi sejak tahun 2016, melakukan persilangan, kemudian dilakukan seleksi untuk dataran rendah khususnya. Kemudian di generasi ke-7 ke-8 kita uji keunggulan di beberapa lokasi, dan sudah kita daftar dan di Kementerian Pertanian dengan nama ini Sandi IPB ya. Jadi Sandi IPB ini pada saat polong masih muda itu tidak terlalu ungu lurik ya, kemudian makin tua makin ungu ya. Jadi dikonsumsi pada saat muda itu masih ada ungunya, walaupun tidak sebanyak pada saat polongnya tua. Baik, itu saja sahabat semua perjumpaan kita kali ini. Nantikan kembali video-video kami lainnya di M Syukur IPB Channel. Sampai jumpa, salam sehat selalu.